Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, tanggal 10 Februari ini kita bersama-sama akan melakukan pemilihan umum, saudara ya. Kita akan memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif, calon legislatif ya, jadi anggota DPR, DPD, dan DPRD, saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya memberikan arahan kepada saudara untuk memilih wakil rakyat ya, baik presiden, wakil presiden maupun anggota DPR, DPD, DPRD yang nasionalis, yang pancasialis, dan yang toleran, saudara ya. Berdoalah ketika saudara ada di TPS nanti ataupun mungkin melalui surat saudara ya, juga ada dua cara untuk memilih. Berdoalah kepada Tuhan saudara ya, partai yang nasionalis, yang pancasialis, yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang toleran saudara ya, karena Indonesia itu beraneka ragam. Berdoalah supaya presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD yang terpilih sungguh itu berasal dari Tuhan, amin. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang setiap hari kita berdoa untuk Indonesia, kita setiap minggu juga berdoa untuk Indonesia, salah satu cara untuk kita memberi kontribusi adalah dengan memilih saudara ya. Jadi jangan golput, pastikan saudara ikut ambil bagian dalam pemilihan ini. Baik, itu saja arahan dari saya, dan sekarang kita masuk bulan Februari, haleluya, tidak terasa bulan kedua di tahun 2024 ya. Tuhan telah memberikan tema kepada Bapak Rohani kita, Bapak Niko Nyotora Harjo, bahwa tahun 2024 adalah tahun bangkit jadi teranglah, the year to arise and shine. Nah saudara, di bulan Februari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu bearing the fruit of the Holy Spirit, ya, menghasilkan buah Roh Kudus. Menghasilkan buah Roh Kudus. Ini akan menjadi tema di sepanjang bulan Februari, baik di Sunday Service maupun di komunitas kita namanya Cool Community of Love. Kita akan sama-sama merenungkan tema ini di sepanjang bulan ini. Mari kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Hari ini saya akan bahas 3 rasa dari buah roh, yaitu love, joy, and peace. Itu judul khotbah hari ini saudara ya. Mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saudara, kalau saudara lihat baik-baik saudara ya, di teks ini Rasul Paulus itu memberikan sebuah kontras, adanya kontras atau pertentangan antara ini, perbuatan daging dengan buah roh ya. Kata tetapi dalam bahasa Indonesia itu artinya kontras ya, tetapi berarti sesuatu yang bertentangan. Jadi Rasul Paulus sedang menegaskan adanya pertentangan, adanya kontras antara perbuatan daging dengan buah roh gitu ya saudara. Nah apa bedanya antara perbuatan daging dengan buah roh? Paling tidak saya mendapati ada 3 perbedaan saudara. Yang pertama, sumbernya berbeda. Perbuatan daging itu berasal dari diri manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Saya ulangi, perbuatan daging itu sumbernya atau asalnya itu dari dalam diri manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Sedangkan buah roh itu sumbernya adalah Roh Kudus.
Roh Kudus adalah pribadi yang kudus, yang tidak tercemar oleh dosa, karena itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang esa. Saudara ya, satu hakikat, tiga pribadi. Jadi buah roh itu berasal dari Roh Kudus, pribadi yang suci, yang sempurna, yang tidak tercemar oleh dosa. Jadi buah roh ini supranatural. Kalau perbuatan daging itu natural, karena berasal dari dalam diri manusia yang sudah jatuh, yang sudah tercemar oleh dosa, saudara ya. Tapi buah roh itu supranatural. Oke, itu sumbernya. Yang kedua, saudara, berdasarkan sifatnya. Jadi kalau perbuatan daging itu sifatnya otomatis, karena itu natural. Ya. Jadi saudara, kita nggak usah ajarin anak kita untuk iri hati, otomatis dia akan iri hati dengan orang lain ya. Kita nggak usah ajarin anak kita untuk berbohong, otomatis dia akan berbohong. Jadi perbuatan daging itu tuh otomatis ya, karena semua manusia telah berdosa. Jadi natur kita itu berdosa, ada pabrik dosa, tahu ya? Pabrik itu artinya terus-menerus menghasilkan dosa. Itu adalah kondisi manusia. Jadi perbuatan daging itu sifatnya otomatis, saudara ya, tadi percabulan, hawa nafsu, iri hati, kedengkian, saudara nggak usah ajarin, saudara nggak usah latih, ya, otomatis semua manusia sejak kecil, bahkan sejak Alkitab bilang manusia itu berdosa sejak dalam kandungan. Jadi begitu lahir, udah saudara ya, otomatis dia akan iri hati, akan egois, mementingkan diri sendiri, ya akan berseteru, bermusuhan, dan lain sebagainya. Itu terjadi secara otomatis. Tetapi buah roh itu terjadi melalui sebuah proses, katakan proses. Buah roh itu tidak otomatis, saudara. Ya, karena kita ini naturnya berdosa. Kita punya tabiat dosa di dalam diri kita. Begitu. Tetapi waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bilang kita adalah ciptaan yang baru. Amin, saudara. Kita diberikan hidup yang baru. Jadi artinya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya. Itu sebabnya saudara kita harus nempel terus dengan Roh Kudus. Bilang kanan kiri, harus nempel terus dengan Roh Kudus. Amin. Saudara harus terus nempel supaya saudara bisa menghasilkan buah, begitu ya. Nah, menarik saudara, kenapa? Karena ketika Paulus mempertentangkan antara perbuatan daging, seharusnya Paulus pakai kata perbuatan roh harusnya, perbuatan daging versus perbuatan roh harusnya. Tapi Paulus nggak pakai kata perbuatan roh, Paulus pakai kata buah. Kenapa? Karena Paulus tahu itu tidak otomatis. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, nanti kita akan pelajari ya sepanjang bulan ini, itu tidak terjadi secara otomatis. Tetapi itu butuh proses waktu. Ya, kita semua tahu, kita pernah menjumpai buah yang belum matang. Siapa yang pernah ke pasar, saudara, beli buah yang belum matang, gimana rasanya saudara ya? Saudara kalau makan buah yang belum matang, enak gak saudara? Halo? Gak enak saudara ya, karena memang belum waktunya. Saudara harus sabar, tunggu, proses. Sampai buah itu betul-betul matang, baru enak rasanya. Sekali lagi, buah roh itu tidak terjadi secara otomatis, butuh proses waktu. Saudara perlu latihan sama Roh Kudus setiap hari. Saudara harus nempel sama Roh Kudus setiap hari. Karena buah tidak bisa dihasilkan dari dirinya sendiri. Buah itu harus nempel dengan pohon. Karena pohon yang memberi nutrisi, pohon yang memberikan makanan sehingga buah itu bisa dihasilkan dengan baik dan bahkan matang, saudara ya. Itu sebabnya saudara kita perlu mengerti prinsip ini ya. Saya selalu bilang sama jemaat, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba, saudara ya. Jadi butuh proses ya untuk bisa berbuah. Menghasilkan buah roh itu butuh proses. Beda dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging tidak butuh proses, itu otomatis bisa ya. Semua orang bisa melakukannya tanpa harus diajarin dan tanpa harus dilatih, saudara. Tapi meskipun buah roh itu merupakan sebuah proses, kita tetap bisa mengukurnya. Saya ulangi, sekalipun buah roh itu merupakan sebuah proses yang bertahap begitu ya, yang kita nggak tahu real time-nya kapan, tapi kita bisa mengukurnya.
Kapan kita berbuah itu bisa ketahuan, ada ukurannya ya saudara ya. Kita bisa tahu kita ini sudah menghasilkan buah atau belum. Kita ini sudah mateng atau belum. Itu alat ukurnya apa saudara? Alat ukurnya adalah ketika saudara dan saya menghadapi tekanan dan godaan. Dua hal ini akan memperlihatkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi siapa kita yang sebenarnya itu nggak terlihat kalau lagi nyaman. Ya, kalau lagi semua serba lancar, nggak kelihatan siapa kita yang sebenarnya, saudara ya. Semua juga akan bilang haleluya, puji Tuhan. Kalau semua lancar, semuanya berjalan dengan baik, begitu ya, sesuai ekspektasi kita, sesuai keinginan, harapan, itu nggak kelihatan siapa kita, kualitas hidup kita, perubahan hidup kita nggak kelihatan. Kalau suasana nyaman. Tetapi ketika saudara menghadapi tekanan, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara mengalami kesulitan, atau mungkin saudara mengalami rasa sakit, nah ketika saudara mengalami godaan, nah disitulah respon kita, bagaimana cara kita merespon tekanan, tantangan, godaan, masalah, kesulitan, itulah yang akan menunjukkan kita ini sudah menghasilkan buah atau belum. Atau buah dalam hidup kita ini sudah matang atau belum. Ujiannya, alat ukurnya adalah melalui respon. Respon kita menentukan kedewasaan rohani kita. Saya ulangi, respon kita menentukan kedewasaan rohani kita. Jadi kalau saudara mau lihat orang ini dewasa atau tidak, tunggu sampai dia mengalami pressure. Tunggu sampai dia mengalami temptation. Ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami godaan, bagaimana responnya yang keluar dari mulutnya, dari keputusan-keputusannya, sikapnya, perbuatannya. Nah itu dia, ketahuan apakah sudah berbuah, apakah sudah berubah, ya, atau ternyata belum saudara ya, atau belum matang begitu ya. Itu sebabnya mari kita sama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa menghasilkan buah roh yang maksimal. Yang ketiga saudara, perbedaannya ada pada bentuknya. Nah ini makanya saya cari di Google saudara, karena ada banyak gambar yang salah di Google Image yang saya cari saudara ya. Jadi saya cari yang paling tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi saudara, kata buah itu saudara ya, kata perbuatan daging dulu. Kata perbuatan daging itu sebetulnya lebih tepat kalau saudara lihat bahasa Inggris itu the works of the flesh. Works, jadi itu bentuknya jamak. Ya, works, pekerjaan atau perbuatan daging saudara ya. Itu bentuknya, perbuatan daging itu plural, jamak. Itu bicara mengenai sebuah kehidupan yang tidak utuh, yang terpecah-pecah saudara. Perbuatan daging itu tidak utuh dan terpecah-pecah. Sedangkan buah roh itu dalam bahasa aslinya saudara, the fruit, bahasa Inggris terjemahkan betul, the fruit. Ya, the fruit itu artinya singular, buah. Jadi kalau ada orang bilang buah-buah roh itu salah. Ya, bukan buah-buah roh. Buahnya itu enggak banyak. Buahnya itu cuman satu, saudara ya, tunggal. Satu bicara mengenai utuh, komplit. Nah, makanya saya cari di Google Image karena banyak yang salah, mereka gambarinnya buah-buah, jadi banyak buah gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling tepat ini dia, gambar ini saudara ya. Satu buah. Hanya satu buah. Ya, ini bicara soal keutuhan, kesatuan. Tapi ada 9 rasa. Love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Jadi satu buah, 9 rasa. Katakan satu buah, 9 rasa. 2, 3. Satu buah, 9 rasa. Amin, saudara nangkep ya sekarang ya. Jadi satu buah 9 rasa. Nah 9 rasanya ini memang beraneka ragam, tapi mereka saling terkait satu dengan yang lain. Jadi gak boleh dipisah-pisah. Karena itu sebuah satu kesatuan yang utuh dan komplit saudara. Jadi kasih berhubungan dengan sukacita. Sukacita berhubungan dengan damai sejahtera dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari 3 rasa dari buah Roh Kudus saudara ya. Siap saudara, minggu pertama hari ini saya akan sharing 3 rasa dari buah roh yaitu love, joy, and peace. Mari kita pelajari bersama-sama saudara ya. Ya ini dia buah roh kasih saudara ya, buah roh kasih. Dalam bahasa asli menggunakan kata agape. Saudara ya, kata kasih
Itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Nah, saudara sudah sering lah ya dengar ya, agape itu praktisnya nih ya, praktisnya. Agape itu kasih walaupun. Ya. Jadi bukan kasih karena. Kalau kasih karena itu kasih natural, kasih manusia itu ya. Tapi kalau kasih walaupun itu kasih supranatural. Itu kasih yang berasal dari roh, saudara. Nah sekali lagi saya tahu ini bukan sesuatu yang gampang. Itu sebabnya kita harus terus nempel dengan Roh Kudus ya. Kita harus terus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi ada satu slide yang kelewatan ya. Ini dia Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 25 mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus ya. Maka kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus hidup oleh Roh. Apa itu hidup oleh Roh? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara ya. Jadi Roh Kudus yang aktif memimpin kita karena Roh Kudus itu pohonnya, saudara. Jadi buah ini berasal dari roh. Itu sebabnya kita setiap hari, katakan setiap hari, harus memberi diri kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ku buka hati, nanti kita nyanyi. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih ya seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih ya seluruh hidupku. Ambil alih pikiranku ya Roh Kudus. Ambil alih perasaanku, emosiku. Ambil alih keinginan dan kehendakku. Biarlah Engkau yang memimpin seluruh hidupku. Nah itulah artinya dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dan yang pertama, rasa pertama ketika saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ketika saudara hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus, ketika saudara nempel terus dengan Roh Kudus, maka saudara akan menghasilkan rasa yang pertama dari buah roh, yaitu kasih ya. Kasih atau agape. Nah, saudara, kita bisa mengasihi orang-orang yang baik sama kita. Orang-orang yang sopan sama kita. Orang-orang yang menghargai kita. Orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita bisa mengasihi mereka, yang balas budi kita gitu ya. Yang kalau di chat dibales gitu ya saudara ya, direspon. Terus kalau lambat respon akan say sorry, lambat respon gitu ya. Kita akan mudah mengasihi orang-orang yang menghargai ya, yang menghormati kita. Tapi bagaimana jika mereka melukai hati kita? Halo? Jadi saudara, dari sini kita bisa belajar sesuatu ya. Saya sendiri ketika mau mengkhotbahkan ini, aduh ya saya juga Tuhan tolong ya. Karena saya ngerti kita semua punya area-area lemah ya dalam diri kita. Saudara, tapi nggak apa-apa, kita harus terbuka karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita hari ini. Amin, saudara. Jadi, saudara begini, kita semua punya kasih, ya. Sebagai manusia kita semua punya kasih, kan kita gambar dan rupa Allah, tapi kita sudah tercemar dosa, itu masalahnya ya. Kasih kita itu sudah tercemar, ya, sudah terkorupsi oleh dosa. Jadi saudara, untuk kita bisa tahu nih kasih yang kita punya ini kasih natural, kasih yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Karena kita diajarin mengasihi oleh orang tua kita, oleh sekolah kita kan ngajar juga kan, orang tua, keluarga, sekolah, pendidikan, budi pekerti, etika itu kan ngajarin kita untuk mengasihi kan saudara. Halo, betul ya? Budaya juga ya, budaya kan juga mengajarkan orang untuk mengasihi. Nah jadi kita taunya dari mana nih kasih yang kita punya ini, kasih natural ya, kasih yang berasal dari diri kita sendiri atau kasih yang berasal dari Roh Kudus, kasih Tuhan. Jadi ini kasih manusia atau kasih Tuhan, ketahuannya gimana gitu, gimana cara mengetahuinya? Saudara, cara mengetahuinya adalah saudara harus mengalami pengalaman terluka. Kalau saudara belum pernah mengalami pengalaman terluka atau dilukai oleh orang lain, saudara gak akan pernah tahu kasih yang saudara punya itu kasih natural, ya, karena manusia.
atau kasih berasal dari Roh Kudus. Harus ngalamin, ya. Mungkin saudara nggak suka dengan khotbah ini, tapi saya harus katakan bahwa pengalaman terluka itu pasti akan dihadapi oleh semua manusia. Saudara nggak bisa menghindar dari hal itu. Ya, kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23. Dosa itu simpelnya manusia itu lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Itu artinya dosa. Jadi saudara nggak bisa menghindar, saya sering khotbah ini ya, saudara nggak bisa menghindar dari orang-orang yang egois. Nggak bisa. Saudara nggak bisa menghindar dari orang-orang yang berlaku seenaknya. Ya, yang nggak menghargai saudara, yang nggak sopan sama saudara, yang nggak peduli dengan saudara, yang mengabaikan saudara. Saudara nggak bisa menghindar dari orang-orang yang menolak saudara, bahkan orang-orang yang melukai saudara. Kita nggak bisa menghindar. Maunya sih menghindar ya. Kita nggak mau nggak mau membangun hubungan dengan orang lain. Tapi kan nggak mungkin saudara nggak membangun hubungan dengan orang lain. Ya, kecuali saudara hidup di hutan, hidup dengan para animal. Saudara kan dimanapun saudara berada, meskipun saudara introvert, saudara tetap harus ketemu dan membangun hubungan dengan orang. Kan saudara ke kampus setiap hari, kampus kan ketemunya orang. Saudara ke kantor ketemu orang, saudara ke gereja ketemu orang. Saudara di mana-mana kan saudara ketemu orang. Kalau saudara nggak bersosialisasi dengan orang, maka hidupmu akan semakin bertambah sulit. Halo, betul? Iya kan? Kita ini makhluk sosial dan dirancang untuk membangun hubungan dengan orang lain, saudara. Dan itu sesuatu yang baik. Tuhan memang mendesain kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Justru kalau saudara tidak membangun hubungan dengan orang lain, saudara abnormal itu. Ya, saudara akan mengalami banyak mental disorder ya, kalau saudara nggak bangun hubungan dengan orang lain. Tetapi ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ini dia, kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang melukai hati kita. Di keluarga ada, di kampus ada, di kantor, di pabrik, di tempat kerja ada, di gereja ada juga di gereja saudara ya. Jadi dimanapun saudara mau pindah gereja atau gimana, saudara akan tetap bertemu karena ada manusia di situ. Setiap saudara berhubungan dengan manusia, Alkitab bilang besi menajamkan besi dan manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi ada potensi untuk kita terluka saudara. Tapi kita harus hadapi luka itu. Ya. Rasa sakit itu harus dihadapi, jangan dihindari. Saudara harus hadapi. Karena dari rasa sakit itu kita bisa belajar sesuatu. Dari rasa sakit itu kita bisa mengevaluasi hidup kita. Kita ini sudah berbuah atau belum? Kita ini sudah dewasa atau belum? Saudara kan sudah dengar firman Tuhan lama ya. Saya yakin lihat wajah-wajah saudara ini, wajah-wajah yang mungkin dari Sunday School ya, dari sekolah minggu ikut, ya saudara ikut kebaktian pemuda, saudara ikut dan lain sebagainya, nggak sih? Nggak banyak kan yang baru-baru ya. Mungkin ada sebagian 1-2 orang yang baru mengalami Tuhan ya, tapi sebagian besar saudara sudah tahu lah firman Tuhan. Nah ujiannya saudara untuk kita bisa mengukur kualitas iman kita atau kualitas kerohanian kita, atau kualitas kasih, kita lagi bahas tentang kasih ya. Kualitas kasih yang kita miliki, cara mengukurnya adalah saudara akan dihadapi dengan pengalaman terluka. Ya, dan biasanya memang orang yang melukai hati kita adalah orang terdekat, bukan orang jauh. Kita nggak terlalu peduli dengan orang yang kita nggak kenal. Ya. Jadi dicuekin sama orang di pasar misalnya bodoh amat ya nggak apa-apa saudara ya. Orang di pasar misalnya Ajuma Josi cuekin saudara atau kasar sama saudara, kita akan sangat toleran dengan orang-orang itu. Tapi kalau orang ini adalah keluarga kita sendiri, orang ini adalah sahabat dekat kita sendiri, orang ini adalah pacar kita misalnya, orang ini adalah pasangan hidup kita, aduh saudara. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dari situ kita bisa belajar sesuatu saudara. Alkitab sudah memberikan warning. Alkitab itu udah kasih warning ya. Coba Ibrani 12 ayat 15. Alkitab sudah memberikan warning supaya kita mengatur ekspektasi kita ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Atur ekspektasi. Jangan sampai tumbuh akar pahit dengan orang lain. Mari kita baca warning dari Alkitab. 2-3, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, sebagai manusia kita punya perasaan, kita bukan batu ya, kita ini punya perasaan. Jadi kita itu bisa marah sama orang dan marah itu tidak dosa.
Alkitab bilang apabila kamu menjadi marah janganlah berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Jadi marah itu tidak dosa. Oke, apabila kamu menjadi marah janganlah berbuat dosa. Berarti ada kemarahan yang berdosa, ada kemarahan yang tidak berdosa. Jadi marah itu oke. Jadi selalu kalau marah bilang aja marah, jangan enggak, kamu marah ya? Enggak. Oh, padahal ya, janganlah. Kita harus jadi orang yang jujur. Kalau marah bilang aja marah. Yesus saja marah di bait Allah, Saudara ya. Jadi kemarahan, kekecewaan itu adalah bagian karena kita manusia, punya emosi. Kita ini bukan batu, kita ini manusia, kita punya perasaan, kita punya emosi. Jadi naik turun emosi itu sesuatu yang wajar, Saudara ya. Saudara kecewa, marah, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau sudah biarkan itu menjadi berkepanjangan dan berlebihan sampai saudara menaruh dendam kepada orang itu, karena saudara dendam itu artinya apa? Menyimpan kemarahan secara berkepanjangan, itu artinya dendam. Jadi Alkitab sebenarnya bilang kalau kamu marah, marahlah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Selesaikan kemarahanmu dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, merdeka. Amin, saudara. Jadi kalau saudara marah itu jangan disimpan terlalu panjang. Jangan disimpan terlalu lama. Makanya Alkitab pakai metafora, sebelum matahari terbenam udah selesai. Itu sebenarnya metafora, sudah jangan benar-benar tungguin matahari ya, itu jangan ditafsirkan secara harafiah, itu metafora, itu analogi ya. Supaya maksudnya begini, kalau marah itu segera diselesaikan. Ya, jangan menyimpan kemarahan secara berkepanjangan. Karena kalau sudah simpan kemarahan dan kekecewaan secara berkepanjangan, saudara akan menumbuhkan yang namanya akar. Akar itu susah dicabutnya. Halo? Sesuatu yang sudah mengakar itu cabutnya susah. Makanya kenapa Alkitab bilang cepat diselesaikan. Kemarahan itu harus cepat diselesaikan. Karena Alkitab sudah kasih tahu. Karena kalau sampai jadi akar, matang. Kalau udah jadi akar itu nyabutnya itu susah, saudara. Lama banget. Halo, betul yang pernah coba-coba nyabut tanaman sampai ke akar-akarnya? Halo? Ya, itu ampun saudara ya. Susah banget kalau sudah mengakar dalam. Semakin dalam itu tanaman, akarnya saudara sudah cabut coba. Widih, susah banget saudara. Halo, betul? Iya. Sama, kemarahan itu tidak boleh berkepanjangan. Bilang sama kanan kiri, jangan simpan kemarahan berkepanjangan. Amin. Marah boleh? Boleh. Marah silakan. Tapi jangan simpan kemarahan secara berkepanjangan sampai tumbuh yang namanya apa? Akar pahit. Kenapa? Karena kalau saudara simpan kemarahan secara berkepanjangan, maka saudara akan hidup dalam kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Wah. Jadi ngeri saudara ya. Itu sebabnya marilah kita hari ini membuka hati untuk Roh Kudus memenuhi kita, memimpin hidup kita. Karena Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang perilakunya tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang-orang yang perilakunya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Orang-orang yang melukai hati kita. Nah saudara harus bisa bedakan antara mengasihi dengan menyukai. Mengasihi dengan menyukai itu adalah dua hal yang berbeda saudara. Kalau menyukai itu masalah perasaan ya, karena kita cocok ya, cocok hobi, cocok minatnya, interestnya, cocok selera musiknya ya, K-pop idolnya sama ya, saudara, dramanya sama. Jadi kita bisa cocok tuh sama orang yang punya kesamaan dengan kita. Itu masalah perasaan dan itu oke-oke saja saudara. Tapi mengasihi itu bukan menyukai. Karena kalau menyukai itu masalah perasaan, mengasihi itu masalah komitmen. Wah, mengasihi lebih dalam dari menyukai. Kalau menyukai itu perasaan. Yang namanya perasaan itu bisa on off. Hari ini saya suka kamu, besok saya nggak suka sama kamu, jadi saya tinggalin kamu. Itu menyukai berarti. Ya, hari ini kita cocok, besok kita nggak cocok, bye. Itu berarti saudara menyukai. Tapi kalau mengasihi, cocok tidak cocok, saudara akan tetap berkomitmen. Karena mengasihi bukan soal perasaan, tapi keputusan. Makanya saudara sebelum menikah, pastikan saudara beres dulu di area ini. Karena pernikahan itu sebuah komitmen. Bagaimanapun perasaan saudara, kalau saudara sudah memilih orang itu, maka setia sampai akhir, sampai maut memisahkan. Ya, kalau saudara masih labil-labil, ya mendingan sekarang upgrade diri saudara, kualitas hidup saudara, supaya pernikahan saudara menjadi pernikahan yang sungguh penuh dengan
anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya, itu sebabnya kita harus bisa membedakan antara menyukai dengan mengasihi. Mengasihi itu saudara ya agape, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi mengasihi orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan, yang gak cocok dengan kita, saudara harus mengalami kasih Allah. Kalau saudara belum pernah mengalami kasih Allah, saudara gak bisa mengasihi mereka. Gak bisa. Jadi mengasihi ini supranatural. Ya, sekali lagi saya ulangi, mengasihi ini supranatural. Ini hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang sudah mengalami God's love, yang sudah mengalami kasih Allah. Ya, ya kita baca ayat ini, terkenal ya, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih agape, buah roh ini, rasa ini bukan dari kita, tapi dari Allah. Jadi kita bisa mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau saudara belum pernah mengalami pengalaman diampuni oleh Tuhan, saudara gak bisa mengampuni. Kalau saudara belum pernah mengalami pengalaman dikasihi oleh Tuhan, saudara gak bisa mengasihi. Orang yang susah mengasihi, karena mereka gak pernah merasa dikasihi. Saya ulangi ya, orang yang gak pernah merasa dikasihi atau gak pernah mengalami rasa dikasihi akan susah mengasihi orang. Nah, nangkep ya? Jadi yang bisa mengasihi itu adalah orang yang sudah mengalami kasih Allah. Kalau dia sudah mengalami betapa cintanya Tuhan sama dia, ya sampai ngerti tadi tuh perjamuan kudus itu sampai benar-benar masuk gitu ya, sampai ke dalam bukan sekedar ritual agama atau ritual seremonial ya, tapi masuk ke hati gitu ya. Itu berarti saudara udah ngalamin kasih Tuhan. Saudara udah ngalamin pengampunan Tuhan. Dan itulah kekuatan kita. Makanya setiap bulan kita perjamuan kudus supaya kita diingatkan terus. Karena manusia itu gampang sekali terdistract ya. Jadi kita diingatkan terus supaya kita bisa lebih dalam lagi belajar. Sampai kata belajar ya. Karena sekali lagi kan tidak otomatis ya. Mengasihi itu bukan otomatis. Otomatis itu perbuatan daging. Tapi kalau mengasihi itu harus latihan sama Roh Kudus. Saudara harus memberi diri saudara dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Haleluya, amin. Yang kedua, rasa yang kedua yaitu sukacita. Kata Yunaninya yang dipakai adalah kara. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa 9 rasa ini saling terkait satu dengan yang lain ya. Jadi 9 rasa ini tuh saling berhubungan satu dengan yang lain karena buah roh itu tunggal, satu ya, utuh. Nah, jadi sukacita ini berhubungan dengan kasih. Makanya Alkitab bilang kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus pasal 13. Iman, pengharapan, kasih yang terbesar adalah kasih. Karena kasih itu yang menjadi penggerak istilah saya. Jadi motor. Kasih itu jadi motornya untuk saudara mengalami sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu semua motornya itu adalah love. Kok gini? Love. Motornya adalah kasih saudara. Motornya adalah kasih. Jadi sukacita yang sejati itu lahir dari hati yang mengasihi Allah dan sesama manusia. Loving God and loving people. Katakan loving God, loving people. 2, 3. Loving God, loving people. Jadi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak mengasihi sesama, kalau saudara hidup hanya terus berpusat kepada diri sendiri, kalau saudara terus menuntut orang lain, ya saudara menuntut pengakuan, menuntut penerimaan, saudara terus self pity itu saudara mengasihani diri sendiri, ya maka saudara nggak akan bisa hidup dalam sukacita yang sejati. Karena saudara terus mengasihani diri sendiri, saudara terlalu self-centered, terus mikirnya, aduh aku orang paling malang, aku orang paling bego, aku orang paling jelek, aku orang terus mengasihani diri sendiri terus ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi ya, aku ini aku hanyalah butiran debu ya, aku hanyalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang ya. Banyak angkatan nggak ngerti ya, ini soalnya ini banyak yang muda-muda di sini ya, sorry. Itu zaman-zaman angkatan saya ya. Jadi itu puisi dari Khairil Anwar, nggak penting juga saudara. Tapi maksud saya, kalau saudara terus mengasihani diri sendiri, terus saudara merasa aduh gue jelek, saudara fokusnya sama diri terus, saudara nggak bisa bersuka cita. Murung saudara pasti, hidup terus kelabu, gelap terus saudara, hitam terus, gelap. Meskipun tahun 2024 bangkit jadi terang, saudara tetap memilih gelap, suram. Ya, kenapa orang bisa begitu?
Karena fokusnya terlalu berlebihan ke diri sendiri. Dia nggak mengasihi Tuhan dan sesama. Dia selalu melihatnya diri terus, ya kekurangan, kelemahan, ya terus begitu, saudara. Orang yang self-centered nggak bisa sukacita, saudara. Ya. Karena dia maunya dia terus, nggak bisa. Dalam hidup ini tuh kita didesain untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi saudara baru bisa mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang sejati, ketika saudara mengasihi Tuhan dan sesama. Disitulah saudara baru bisa menikmati yang namanya keutuhan hidup sebagai manusia. Citra diri sebagai manusia yang bermakna itu adalah ketika saudara bisa loving God and loving people. Karena dari situlah kita bisa mengalami joy, sukacita. Nah sekarang kita kan semua punya lah sukacita ya. Nah apa bedanya sekarang sukacita yang supranatural, sukacita yang dari Roh Kudus sama sukacita yang natural? Kan kita juga punya sukacita ya kan, kalau dapat uang gede, wah sukacita ya. Kalau dapat pacar cakep, widih sukacita. Kalau dapat nilai bagus, sukacita. Nah apakah itu buah Roh Kudus? Nanti dulu. Ya, jadi sukacitanya itu sukacita bagaimana gitu ya, natural atau supranatural. Sukacita yang berasal dari dalam diri manusia atau sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Itu beda saudara ya, sama seperti kasih tadi beda kan. Sukacita juga beda. Nah apa bedanya? Bedanya begini saudara, kalau sukacita atau kesenangan ya, kesenangan yang natural, saudara, yang berasal dari diri manusia, itu dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada di sekitar dia. Saya ulangi ya, sukacita yang natural, yang berasal dari manusia, itu dipengaruhi oleh situasi dan keadaan dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya jadi faktor eksternal. Jadi kalau orang baik sama dia, dia sukacita. Kalau orang kasih uang, seorang traktir dia, orang pokoknya perilakunya itu baik gitu ya. Itu membuat kita bersukacita. Saudara, itu adalah sukacita yang natural. Tapi sukacita yang supranatural, yang dari Roh Kudus, itu enggak dipengaruhi sama perilaku orang. Enggak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan di sekitarnya. Ya, jadi ada uang tidak ada uang, tetap bisa sukacita. Banyak uang atau tidak banyak, tetap bisa sukacita. Nah itu supranatural. Ya meskipun ada orang-orang nggak nice, ya ada orang-orang yang jutek misalnya ya, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil gitu misalnya, tetap kita bisa bersukacita, itu berarti supranatural. Berarti sukacita saudara itu berasal dari Roh Kudus. Karena apa? Karena tidak dipengaruhi oleh omongan orang, perkataan orang, perilaku orang, dan juga nggak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Susah banget kok Dedi, iya makanya saya bilang itu supranatural. Namanya supranatural itu berarti di luar kemampuan kita, makanya harus nempel sama Roh Kudus. Kalau sudah nggak intim sama Roh Kudus nggak bisa keluar ini rasa ini saudara ya. Itu sebabnya pelan-pelan, sekali lagi pelan-pelan, slowly but sure. Bilang kanan kiri slowly but sure ya. Pelan-pelan ya, contoh nih, pelan-pelan saudara ya. Ya, pengennya semua 9 rasa gitu ya, bisa semua, enggak bisa gitulah ya. Butuh proses waktu saudara, amin. Jadi fokus kita adalah intim dengan Roh Kudus, udah itu aja. Nah dunia itu mengajarkan konsep kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Termasuk di Korea ini ya, kayaknya mereka juga punya slogan, tujuan hidup manusia adalah bahagia. Iya benar, iya gak sih? Iya. Jadi dunia ini mengajarkan bahwa kebahagiaan, kesenangan itu tujuan yang harus dikejar. Oke, itu dunia. Tapi saya harus bilang Alkitab enggak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan tujuan hidup kita bukan bahagia. Tujuan hidup kita bukan sukacita atau senang. Tapi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Beda ya dengan dunia ya. Kalau dunia pokoknya kamu harus bahagia ya. Kamu pokoknya harus senang. Senang terus, bahagia terus gitu ya. Itu dunia. Tapi Alkitab enggak saudara. Ini ayatnya 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, kita baca bersama 2-3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk bahagia. Enggak. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dari sini ngerti gak konsepnya? Sukacita itu akibat, bukan tujuan. Jadi Alkitab itu mengajarkan kebahagiaan itu akibat. Contoh, Yesus bilang di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang tujuannya miskin di hadapan Allah.
baru bahagia. Berbahagialah orang, tujuannya suci hatinya, baru bahagia. Jadi bahagia bukan tujuan, bahagia itu akibat. Ketika kita hidup melakukan kehendak Allah, ketika kita mau memuliakan Allah, kita kuliah, kita bekerja, kita pacaran, kita menikah, berkeluarga, punya anak, dan seterusnya, itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, itu berarti tujuan. Tujuan hidup kita itu adalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dari situlah baru sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tahu gak sih? Diberikan Tuhanku. Lagu sekolah minggu saudara. Baru saudara bisa sukacita. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Wah, waktunya udah mau habis. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu damai sejahtera. Ya, kata Yunaninya Irene. Irene. Kata Ibraninya Shalom. Ya, kita sering dengar ya, karena saya selalu sampaikan itu. Shalom, saudara. Kata Ibraninya Shalom, kata Yunaninya Irene. Nah, Shalom saudara atau Irene atau damai sejahtera itu bicara mengenai relasi yang utuh, yang harmonis, yang selaras ya dengan Allah, diri sendiri dan sesama manusia. Jadi damai sejahtera itu damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan sesama manusia. Itu tiga itu ya, Allah, diri sendiri, sesama manusia. Kapan kita berdamai dengan Allah? Ketika kita menerima pengorbanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kita berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi musuhnya Allah, tapi kita jadi kekasihnya, anaknya, sahabatnya. Banyak banget ya gelar-gelarnya saudara ya. Kita sama Allah itu jadi punya keintiman. Itu artinya saudara sudah berdamai dengan Allah. Jadi kita ingat lagi melalui perjamuan kudus. Kalau saudara sudah berdamai dengan Allah, saudara baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau saudara sudah berdamai dengan diri sendiri, baru saudara bisa berdamai dengan sesama manusia. Artinya saudara mempunyai keutuhan pribadi. Ya, saudara menjadi pribadi yang utuh, yang penuh, ya, yang secure, yang aman. Saudara, yang aman itu artinya shalom. Aman, saudara ya, aman. Aman? Aman. Maksudnya tuh gini, saudara. Kalau saudara punya pribadi yang utuh, kalau saudara punya pribadi yang penuh, saudara punya pribadi yang aman, maka saudara gak akan terlalu panik ketika ada orang lain kasih nasihat ke saudara. Saudara gak akan terlalu tegang gitu ya ketika ada orang lain memberi masukan kepada saudara. Ada orang kalau dikasih nasihat ya, bukan di sini ya, bukan. Kalau di sini sih semua oke. Tapi ada orang kalau diberikan nasihat atau diberikan teguran, ya itu saya salah satunya ya. Istri saya kalau saya kasih masukan, waduh saya langsung panik saudara. Wah kurang ini rasa damai sejahtera ya. Makanya saya minta Tuhan, Roh Kudus tolonglah gitu ya. Karena saya punya pride, keangkuhan dalam diri saya ya. Kesombongan dalam diri saya. Gak mau ditegur ya, gak mau dikasih masukan gitu. Jadi ketika dikasih masukan, ketahuan deh kualitasnya ya. Responnya aduh gitu ya, panik gitu ya. Jadi saya perlu juga nih satu rasa ini saudara ya, damai sejahtera. Karena kalau orang punya damai sejahtera, dia santuy. Dia tenang maksudnya ya, dia santai saudara ya, santai dalam arti ketika ada orang ngasih masukan, dia bisa menerimanya. Bahkan kadang orang memberi teguran, dia bisa bilang thank you. Karena ditegur itu adalah dikasihi, berarti orang itu care. Kalau saudara hidupmu gak pernah ditegur orang, gak pernah ada orang kasih masukan sama saudara, saudara jangan suka cita. Oh happy lu gak ada yang negur, gak ada yang pernah nasehatin, gak ada. Wah, itu berarti gak ada orang yang peduli dengan saudara. Tapi kalau ada orang tegur saudara, kasih masukan, kasih nasihat, berarti orang itu kepingin saudara jadi lebih baik. Jadi ketika ada orang kasih masukan, seharusnya nih, saya masih berjuang juga ya, seharusnya kita bilang thank you. Ketika ada orang ngasih masukan, harusnya jawabannya adalah thank you. Nah saudara, bisa terima 100%, bisa juga enggak kok. Saudara bisa screening kok masukannya itu benar 100% atau hanya half atau hanya 30%, 20% itu keputusan saudara. Tapi yang pertama saudara harus say thank you dulu. Itu berarti saudara sudah punya damai sejahtera tuh. Saudara jadi pribadi yang aman. Dan saudara orang yang punya damai sejahtera itu juga dia enggak akan frustasi ketika menghadapi kegagalan. Hidup ini harus mengalami kegagalan saudara. Dia enggak akan stres dan depresi ketika menghadapi kehilangan. Kita akan hadapi kehilangan saudara ya, kehilangan materi, kehilangan orang yang kita cintai ya. Saudara kita akan hadapi yang namanya penolakan. Nah itu, kalau orang punya shalom di hatinya, maka dia bisa mengelola emosinya dengan baik saudara ya.
Sehingga dia tidak akan frustasi dengan hidup ini atau sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup karena kegagalan, penolakan, dan kehilangan. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak berdoa untuk negara ini karena tingkat orang-orang yang mengakhiri hidup di negara ini makin banyak, saudara. Dan itu adalah anak-anak muda, mereka butuh peace, mereka butuh damai sejahtera. Mereka tuh kehilangan entertainment, padahal mereka punya banyak entertainment di negara ini ya. Tapi ternyata itu tidak bisa mengisi kekosongan, loneliness ya di hati. Meskipun banyak entertainment. Karena memang solusinya saudara harus mengalami damai dengan Allah sih. Kalau saudara nggak punya relationship dengan Allah, semua itu hiburan-hiburan itu semu, saudara, fiktif ya. Sesuatu yang tidak real, sesuatu yang tidak bisa mengenyangkan ya. Rasa lapar saudara itu nggak bisa dikenyangkan dengan hiburan-hiburan itu, saudara. Bukan berarti hiburan nggak penting ya. Saya pendeta juga suka kok dengan hiburan-hiburan entertainment ya. Penting saudara ya. Kita kan punya jiwa kita perlu dong hiburan saudara ya. Silakan, it's okay. Tapi itu bukan solusi untuk memenuhi keutuhan pribadi saudara. Karena keutuhan pribadi saudara itu hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta, Sang Penebus yang telah menyelamatkan kita ya. Baru kita bisa bilang, my heart is full with love and desires that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Ya, hanya Jesus, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita damai sejahtera yang sejati itu. Ya, sehingga kita punya kekuatan ketika menghadapi penolakan, kegagalan, kehilangan. Kita bisa memiliki kestabilan. Sekali lagi saya ulangi, kestabilan ini butuh proses. Ingat ya, buah roh itu proses. Kestabilan ini butuh proses, makanya Alkitab bilang kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Karena Tuhan tahu kita gampang lemah, gampang cemas, gampang panik, gampang takut. Makanya dikasih kasihnya setiap pagi, setiap hari loh. Tuhan baik banget gak sih? Karena Tuhan tahu kita ini lemah, fragile, gampang rapuh. Saudara, saya pendeta juga gampang rapuh, saudara. Ya, tapi setiap hari saya datang sama Tuhan, tiap pagi kita datang sama Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, ya, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, jadi kalau kita ngalamin lagi kayak retreat kemarin temanya itu recharge ya. Recharge jangan setahun sekali, saudara. Recharge itu tiap hari, kayak saudara punya handphone, halo recharge-nya sebulan sekali itu handphone. Halo seminggu sekali, tuh handphone di recharge-nya. Ayo jawab, setiap hari karena saudara gunakan, betul? Sama, kita butuh recharge sama Roh Kudus. Ya istilahnya healing ya. Ya, saudara butuh healing, refreshment dari Roh setiap hari saudara. Sehingga saudara baru bisa mengalami damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata yang digunakan adalah peacemakers ya, pembuat damai. Apa itu pembuat damai? Pembuat damai itu Ibrani 12 ayat 14. Mari kita baca 2-3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya suka bahasa Inggrisnya. Make every effort. Tuh, nggak boleh pasif, harus responsif, inisiatif. Make every effort to live in peace with everyone. Bilang kanan kiri, make every effort to live in peace with everyone. Amin. Saudara nggak boleh pasif, kita harus berinisiatif. Katakan inisiatif, responsif, aktif. Amin. Orang Kristen itu harus aktif, responsif, inisiatif. Saudara kalau lagi bertengkar, lagi konflik, orang tuh cenderung pasif, diam-diaman, nunggu-nungguan. Ya, orang kalau lagi konflik itu nggak ada yang mau memulai duluan untuk menyapa, nggak ada orang yang mau memulai duluan untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka mikir kalau mulai duluan berarti dia yang salah. Padahal manusia itu selalu berkata, aku nggak pernah salah. Yang salah itu selalu orang lain. Itu manusia tuh, natural. Yang salah itu selalu orang lain. Makanya kenapa kalau konflik orang cenderung untuk diam-diaman, saling nunggu, nggak mau mulai duluan untuk berkomunikasi, nggak mau mulai duluan untuk menyapa. Karena nggak mau disalahin.
Dia maunya yang salah itu orang lain. Makanya dia akan nunggu terus dan akibatnya nggak pernah ada rekonsiliasi. Hubungan makin buruk. Karena nggak ada pembawa damai, nggak ada peacemakers yang mau berinisiatif untuk memulai duluan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang benar, yang berdosa, yang bersalah kepada Tuhan itu kita. Tapi siapa yang memulai perdamaian? Siapa yang memulai rekonsiliasi? Tuhan atau kita? Tuhan yang kejar kita, bukan kita yang memulai. Tuhan yang turun ke dunia, dia duluan yang ngejar kita. Dia peacemakers, Tuhan Yesus itu peacemakers. Dia turun ke dunia, dia kejar kita. Kita kan pasif nunggu-nungguan. Padahal yang salah kita, harusnya kan kita yang ngejar yang kita yang salah kok. Harusnya kita minta maaf sama dia, tapi dia tahu kita gak pernah mau datang sama dia. Kita gak pernah mau datang sama dia. Makanya dia yang datengin kita. Dia jadi manusia. Keren, Tuhan Yesus itu peacemakers. Ya, dia datangin kita, dia ambil inisiatif, dia mati di kayu salib, dan dia yang memulai rekonsiliasi. Padahal yang salah kita, bukan Tuhan, tapi Tuhan yang mengusahakan perdamaian. Jadi kalau saudara merasa diri saudara benar dan yang salah orang lain, Tuhan mau saudara yang memulai duluan untuk berdamai. Halo, amin. Apalagi kalau saudara yang salah. Ya, kalau saudara merasa diri saudara benar, orang lain yang salah, kalau gitu ikuti Tuhan. Tuhan benar, nggak salah, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk berdamai. Artinya Tuhan mau kita jadi pembawa damai. Amin, saudara. Di keluarga, di kampus, saya undang para pelayan maju ke depan, di tempat kerja, dimanapun saudara berada. Supaya apa? Supaya kita disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 16 ayat terakhir, mari kita baca bersama 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Kalau sudah jadi pembawa damai untuk keluarga, gak usah tunggu-tungguan. Ayo mulai duluan menyapa, mulai duluan berkomunikasi, mulai duluan untuk meminta maaf. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Bukan soal benar atau salah, kita pada dasarnya selalu merasa paling benar. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Lakukan firman Tuhan, sama seperti Allah, dia benar tapi dia duluan yang memulai rekonsiliasi. Marilah kita juga belajar dari Allah kita, ya bukan soal benar atau salah, tapi marilah kita jadi pembawa damai dimanapun kita berada, sehingga terang kita bercahaya, sehingga orang-orang boleh melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. Saya undang kita bangkit berdiri, biarlah di sepanjang tahun ini kita bangkit jadi terang. Mari kita minta Roh Kudus. Karena sekali lagi tanpa Roh Kudus nothing, saudara ya. Tanpa pimpinan Roh Kudus nothing. Semua yang kita pelajari ini cuma pengetahuan otak doang. Gak bisa, kita harus bergantung sama Roh Kudus. Supaya ini kebenaran bukan jadi pengetahuan di kepala kita saja. Tapi jadi rema yang kita hidupi dan kita bisa lakukan. Mari berdoa, Roh-Mu